Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat nahnu fi rauhin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tanalu biha husnur rafiq wal amanat tariq wal farja min kulli shiddatin wa dhiq bi hurmatin nabiy wa siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa azim wa barik ala sayyidil kaunain wa syafi'il thaqalain jaddal Hasan wal Husain Muhammadin wa alihi adad ni'amihi wa ifdalihi wa karamihi wa ihsanihi wa judihi wa rahmatihi. Amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati, yang kami muliakan, guru kita bersama yang pada malam hari ini dapat hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Isa bin Muhammad Aidit. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Allah gabulkan hajat-hajat beliau dunia dan akhirat, dan Allah berikan keistiqomahan, kesabaran dalam membimbing kita. Dan mudah-mudahan kalau beliau sakit Allah sembuhkan, kalau beliau ada masalah Allah angkat masalahnya, kalau beliau ada kendala-kendala dalam rezekinya Allah buka, Allah lapangkan rezekinya. Dan yang terakhir Allah gabulkan hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan kelak di akhirat Allah kumpulkan beliau dengan datuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada orang tua kita Ustaz Sumantri, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Allah kabulkan hajatnya, hajat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kelak di akhirat dipertemukan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada guru kita Ustaz Sumantri, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Allah kabulkan hajat-hajatnya dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kelak di akhirat dipertemukan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga tamu-tamu kita yang dari jauh-jauh, ada yang dari Gondang Dia, ada yang dari Pasar Minggu, ada yang dari Pasar Pang, nggak tahu jauh deh kok ini ya. Pak Hari nggak tahu jauh. Pak Gondang Dia, Pasar Minggu ya, saudara kita Jonathan dan saudara kita Haris. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Allah kabulkan hajat-hajatnya dunia dan akhirat. Allah pertemukan beliau di akhirat kelak dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada seluruh jemaah Majelis Ta'lim Alamin yang udah pada ngantuk kayaknya. Kita berdoa kepada Allah biar panjang umur, sehat walafiat, rezekinya lancar, jodohnya cepat datang. Amin. Biar punya usaha. Amin. Ngebanggain orang tua, ngebanggain Rasulullah, dan jadi kebanggaan orang tua dan menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Segala puji bagi Allah yang mana telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat di majlis Al-Amin. Wabil khusus kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam genangan nikmat, alhamdulillah. Dengan mudah-mudahan rasa syukur kita Allah berikan kita keberkahan. Amin. Allah berikan ampunan. Amin. Allah berikan rahmat, turunan rahmat yang banyak. Amin. Dan yang terpenting dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya. Amin ya rabbal. Salawat serta salam selalu kita haturkan, selalu kita junjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang terus melanggengkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipandang beliau dengan pandangan rahmat, bisa dipanggil beliau bertemu dalam mimpi bersama beliau. Amin ya rabbal. Ini ngobrol ada teh, kopi, pada ngobrol, nengok semua palanya. Ya. Alhamdulillah. Kita tadi habis baca salawat serta salam dibaca tadi Ustaz Sumantri udah ngomong panjang, udah 10:30. Aneh bahasnya pembukaannya kayak lambat lagi ya. Bikin tambah ngantuk aja, Beb. Habib udah ngantuk dari tadi itu kena kipas aja ya. Jadi lemas. Untung kopi turun, ya Ji. Ojinya ada dua nih, ya. Oji yang panggil satu, dua-duanya nengok. Alhamdulillah. Ya, kita udah mulai masuk bulan Ramadan.
Udah akhir nih gitu ya. Kalau doanya itu awal Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masuk Sya'ban ganti ya. Kan Rajabnya udah hilang. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau udah lewat 15 diganti lagi. Allahumma barik lana fi ma baqiya minas Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, berikan kami keberkahan dari sisa-sisa bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan. Amin. Amin. Ya, mungkin sekarang lagi ada yang dicoba sakit, mudah-mudahan Allah sembuhin. Buat apa ya? Persiapan jadi Ramadan semuanya dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat walafiat. Ya, begitu juga orang-orang tua kita, sahibul majlis, Ibu Yati, kita doakan dia panjang umur, sehat walafiat, Allah pertemukan Ramadan. Wa aidhu alaina sininan ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wam. Zaidin la muntakisin, radin ghaira sakhitin, mujtami'in la mutafarriqin. Kita semua mudah-mudahan begitu semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, udah bulan Sya'ban ya. Waktunya Sya'ban itu kita kalau dalam majelis saling maaf-maafan ya. Jadi nanti itu ada golongan dia itu di mana di hari dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, orang udah pada tahu sendiri kabarnya tuh di hadis. Ya. Nggak pikirin udah sebelahnya mau telanjang, pokoknya kita dengan susah payah nyelamatin diri masing-masing. Ya. Apa dalam yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in likulli imri'in sya'nu yughni, punya perkaranya masing-masing yang nggak bisa diurus. Ya, saking rumitnya nih urusan nanti di padang mahsyar. Ya, nggak peduli tuh saudaranya, nggak peduli tuh abaknya, anaknya, bininya, nggak pandang udah. Mau siapa ya, mau fakih, mau arif ya gak? Biasanya CS sampai mati, ya. Itu kan CS sampai mati tuh, amin. Amin ya. Yang CS-nya karena Allah ya, saling tegur kalau ada yang salah ya. Itu benerin, saling masing-masing buat menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya? Dalam hadis juga ada 7 golongan yang nanti dapat naungan. Yang ngobrol, ada apa nih ngobrol? Dengerin nih Habib lagi ngomong. Tolong. Ya. 7 golongan yang Allah dapat naungan, Allah berikan naungan, nggak ada selain 7 golongan ini. Termasuk adalah 2 orang yang mencintai karena Allah tuh. Bukan cinta-cinta yang ngaco. Ya. Nanti cinta laki sama laki dibilangnya homo, jangan, bukannya homo. Homo sih udah ngawur. Ya, perbuatan kaum Nabi Lut, dan udah diadab sama Allah, udah diancam, udah di Al-Qur'an diterangkan tuh siksanya gimana. Na'udzubillah min. Ini cinta yang karena Allah, bukan nafsu. Begitu juga sama perempuan. Ya. Kalau laki sama laki kan homo, kan kalau laki sama perempuan boleh beb, masih wajar ya. Ya benar, tapi jangan buat nafsu ya Agung. Agung mudah-mudahan cepat nikah, amin. Jadi nggak pelatat. Jadi bukan nafsu, cinta sama perempuan juga, pengennya cepet-cepet dinikahin ya Bim. Nah, tadi cepat banget jawabnya, nikahin, kenceng banget ya. Dinikahin buat apa? Bareng-bareng nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh si Abim tuh, laki-laki Bim nih, kalau mau tahu ya. Dari adab syariah tuh, adabul syariah, di kitab adab syariah tuh dibilangin laki-laki tuh bisa nahan amarah perempuan 40 hari. Dia bisa nahan tuh. Istrinya ngedumel, istrinya nyusahin 40 hari masih bisa ditahan sama dia. Tapi laki-laki nggak bisa nahan walaupun sehari kalau dia udah jatuh bahasa ada dalam Habib. Siapa yang udah ngalamin tuh? Jangan, itu nafsu. Yang udah zuat-zuat aja ya. Kalau siapa lagi yang udah zuat? Amat nggak hadir, insya Allah bisa istiqomah, amin. Sehat walafiat. Dipertemukan dengan bulan Ramadan. Siapa lagi? Amat. Nah, dapat belum zuat, Bim? Kawin udah mungkin, udah tahu ya. Oji 2 udah. Dia nggak bisa nahan, laki-laki nggak bisa nahan cintanya sama perempuan walaupun sehari. Kalau udah jatuh cinta,
nggak bisa ditahan dia, geringsangan, ya gak? Muter-muter kayak gangsing. Galau tuh laki-laki tuh makanya. Kalau udah galau laki-laki makanya kebanyakan gila. Karena sampai berantem tuh. Coba kalau hewan ngerebutin karena udah cinta. Tapi kalau siapa yang perempuan yang betinanya nikah lagi selingkuh, ditahan sama tuh laki, ya gak? Gue tahan, bisa kuat 40 hari. Begitu juga sebaliknya perempuan 40 hari dia bisa nahan cinta terhadap laki dah. Bisa tuh diumpetin tuh Bim. Dia udah jatuh cinta nih sama Abim. Wih, dipandang-pandang kayak curi-curi pandang tuh perempuan. 40 hari masih bisa tahan. Laki-laki sehari aja kagak kuat udah. Pengen cepet-cepet milikin, pengen cepet-cepet dihalalin. Yang bener tuh bukan jadi hawian, haram ya Bim. Tobat deh Bim. Mau Ramadan Bim. Jangan kejeblos yang udah-udah, betul gak? Contohnya banyak, wah majelis bareng sama harim, ujung-ujungnya na'udzubillah min dzalik. Jangan dicontoh, jauhin, udah dikasih tahu sama Habib, udah dikasih tahu sama guru, jauhin itu semua, jangan deketin zina. Kita ngomongin zina kan, yang problemnya itu zina, tapi Allah bilang jangan deketin apa yang mendekatkan zina? Nah itu pacaran. Masih ada yang pacaran nggak sekarang? Hah? Nggak ada, benar? Hah? Oh Jan pacaran sama apa? Sama bantal Jan? Sama guling? Wibu gitu bantalnya. Anime. Banyak tuh begitu juga penyakit tuh Aneh bingung. Zaman sekarang wibu-wibuan apa lagi aneh tahu tuh artinya wibu, pokoknya aneh wibu. Wih, ada pacarnya apa namanya bantal ya Bim. Ada gambarnya, animenya dia apa yang ya Allah sakit udah Naudzubillah min. Itu pacaran bantal. Ini pacaran beneran ada gak? Ada gak yang masih pacaran? Kalau mau udah masih pacaran, putusin pacarnya. Berani gak? Berani gak? Berani dong, jangan takut sama pacarnya, takut sama Allah Subhanahu. Jangan sampai masuk bulan Ramadan kita belum tobat, belum dibersihkan dosa kita oleh Allah Subhanahu. Kalau mau dekat sama perempuan, mau cinta sama perempuan, ayo datang ke sini bawa perempuannya dinikahin sama Ustadz Ardian. Langsung akad udah. Ada Ustadz Sumantri, datang Ustadz, aneh nggak kuat, aneh pengen nih nikah sama si Fulana, tolong nikahin aneh. Gitu, laki-laki gentle tuh begitu. Aneh kasih tips deh, aduh Bib, zaman sekarang nggak pacaran berat Bib, ya Bib, berat gak Bib? Enggak, karena jomblo dia. Kemarin masih ada pacarannya nggak pernah datang ke majelis. Sekarang anak kasih tips, nggak mau tinggalin pacaran, boleh pacaran yang syar. Gimana tuh Beb? Datengin rumahnya, betul gak? Datengin rumahnya, di situ ada orang tuanya, di situ ketemu, bilang, aneh ada minat sama ente, ya gak? Sama perempuan nih, sama kamu, sama fulana. Ada abah emaknya depan dia, bareng-bareng ngobrolin apa, bercanda. Dari kasih tahu juga, tapi aneh nggak bisa ngikat. Kalau dia mau zuat duluan terserah. Aneh cuman datang silaturahmi, pengen mengenal ini perempuan. Ada orang tuanya nemenin mahramnya. Lihat di situ kita ngobrol berjam-jam aja. Kalau bapaknya betah kan aman tuh ya Ji. Kayak Waji tuh karena begitu tuh, ngambil hati mertua. Begitu. Itu yang mau hawian bener, gak kuat Bib, aneh kulihat perempuan, wah datengin rumahnya, minta baik-baik di situ, kumpulin sama orang tuanya, pengen silaturahmi, ngobrol-ngobrol, apa sih yang didemenin kamu, apa sih, seblak yang ada cekernya bang, tuh, seblak yang ada cekernya, kayak pakai ini, pakai request, apa sih, kamu tuh demennya pakai mobil atau motor, wih, enggak wah, aneh maunya mobilnya kalau Avanza mah jangan tuh, kan banyak tuh gitu.
Datangin tuh, begitu yang bener. Ya. Itu bukannya terus ngebuka kita semena-mena, wah semuanya kita datangin rumah perempuan, ngaco akhirnya. Jangan, kalau bagus, kuat, tahan, ada waktunya nanti jodoh datang sendiri. Kalau nggak kuat juga, begitu caranya. Pacaran nggak ada chat-chatan terus habis dari ngobrol minta nomor, nggak ada. Itu berarti udah mendekati zina tuh. Chat-chatan, upload video callan, wah, aneh ta'arufan, aneh kalau ngobrol, gue pakai hijab, tapi udah voice apa tadi video call, wah. Akhirnya nanti kayak Abim tuh Bim, PAP apa Bim? Ntar papap apa tuh papap tuh? Ya minta apa-apa kayak berani. Yang tadinya hijab ya di pondokan minta video call lama-lama, tolong buka dong, masa aneh nggak lihat muka ente, buka. Datengin rumahnya sama orang tuanya, boleh begitu dibuka. Kenapa kita pengen lihat? Kalau emang cocok kita terusin baca Al-Fatihah, kita ikat. Artinya itu ikat, kita pegang. Maksudnya aneh insya Allah dalam jangka waktu sekian aneh datang lagi buat melamar. Tapi kalau nggak ada niat, wah harus datang, kan kita ketemu nih ada Harim nih, wah aneh pernah lihat cakep, ketemuin rumahnya. Habis itu kok di rumahnya berubah, kok tadi di jalan karena pakai make up kan tuh lagi di majelis, pas datang, waduh kok pada buduk nih, orang mana tuh? Datang, waduh kecewa. Ya udah tetap kita ini, tapi bahasanya dirubah. Aneh datang silaturahmi ngeliat anak-anak, ngeliat perempuan, abah atau umi. Tapi aneh datang ke sini bukan mau ngiket. Kalau anak umi pengen dinikahin sama laki-laki lain terserah. Aneh cuman mau ngeliat, mau mandang, mau tahu bagaimana, karena perlu juga. Nah caranya mau tahu begitu, kasih pemahaman. Ini kagak, kadang emak bapaknya juga ngasih anak perempuannya pacaran. Lo kalau di ngaji mulu gimana dapat hawian, gimana dapat pacaran, gimana dapat jodoh lo buka kerudung deh biar cakepan dikit. Nanti laki-laki pada ngejer lo. Bahkan orang tua sekarang mamerin anaknya. Na'udzubillah min. Begitu caranya tuh. Kalau syar'i begitu, ketemu di rumahnya nggak ada chat-chatan, ketemu lagi datang nanti ketemu lagi. Datang ke rumahnya nggak ada chat-chatan, nggak ada apalagi video call, apalagi voice note, nggak ketemu situ. Ada tertarik, nah boleh deh ambil hatinya. Nggak tertarik, ya udah ngapain datang lagi, Bim? Udah agak alasan deh, kita kan banyak alasan laki-laki ya. Tiba-tiba di majelis, wah jadi tahu deh ya dia di majelis doang putihnya, di rumah, waduh, belang. Jadi begitu, kalau emang bisa menahan. Ini dia tadi kita lagi ngomongin cinta tuh laki-laki perempuan, cinta ujung-ujungnya tadi di padang mahsyar ini. Nanti kalau orang-orang yang bercinta karena Allah dapat naungan. Alhamdulillah saudara kita datang Ahmad Bekhere. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, Allah berikan kesabaran, keistiqomahan. Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah rahmah, mudah-mudahan dapat keturunan yang soleh-soleha, amin ya rabbal alamin. Dua orang yang mencintai karena Allah dapat naungan. Nah yang lebih lagi, nanti ada satu golongan yang dia tanpa perlu urusin mahsyar. Kalau dinaungin kan masih ngalamin berarti. Kita naik motor dipayungin, berarti masih naik motor, emang nggak kena hujan, udah pakai jas hujan, pakai helm, nggak basah, tapi masih kehujanan, masih naik motor. Ada satu golongan di padang mahsyar kagak ngalamin tuh naik motor kagak hujanan, langsung dikumpulin sama Allah Subhanahu Wa Taala, langsung diangkat tuh, nggak ngalamin padang mahsyar. Siapa tuh orang-orang yang memaafkan orang lain, orang yang memaafkan saudara muslim yang kita sekarang di bulan Sya'ban, kita punya salah, wajib kita minta redho, minta maaf. Nah ini golongan luar biasa, terzolimi, dikurang ajarin terus sama orang lain, tapi nggak pernah tuh dia nganggap itu suatu
kezaliman. Udah aku maafkan ya Rob. Nggak pernah pusing sama kerjaan orang terhadap dirinya. Tuh golongan yang nggak kena padang mahsyar tuh. Ya. Yeah. Orang yang memaafkan saudara muslim lainnya. Jadi nggak usah ente ribet-ribet, hidup santai aja, ya berjalan. Kalau kita masih mikir, wah tadi sih itu ya, udah nggak ada ceritanya. Cuman segelintir orang tuh yang Allah kasih keberuntungan nggak mengalami dapat dikumpulkan di padang mahsyar. Kenapa? Nggak mau tahu tentang orang lain. Nah, makanya kita pelajaran di bulan Syaban, kita minta maaf, minta ridho. Ya. Kalau yang nggak sempat minta maaf, nggak usah kita pusing. Lu kan dulu pernah ayam gue, lu kan dulu pernah macarin anak gue, macarin pacar gue. Tuh, bahasanya begitu tuh. Gak saling tikung. Ya. Pacar pakai merantem, ya. Wah, lu kan dulu pernah tuh, gue lagi main adroh nih, lu ambil posisi gue, jadi gue kalah. Gue biasanya main, ada lo jadi kagak main deh. Ya, kegusur. Nggak usah tuh pusing-pusing sama kesalahan orang, maafin aja. Kalau mau mendapatkan magom tadi yang di padang mahsyar nggak dapat tuh kita, nggak ngalamin tuh. Kenapa dipilih Allah tuh? Kenapa hatinya jembar, hatinya selamat? Nah begitu, jadi kita di bulan Syaban ini kita minta maaf ya, khususnya aneh pribadi minta maaf semuanya atas kesalahan-kesalahan aneh yang aneh perbuat, ucapan-ucapan aneh yang salah ya, contoh perilaku aneh yang kurang baik, aneh minta diredoin, dimaafin. Maafin nggak? Maafin nggak? Benar dalam tulus hati, dari tulus hati yang paling dalam, betul. Insya Allah kita aneh minta maaf di bulan Ramadan, kita dapat keberkahannya. Ya Allah berikan rezeki kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Itu semua mesti husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa begini nih, husnuzon, doa kita digabul. Kenapa? Enggak mungkin Allah berikan kita taufik dan hidayah minta pertolongan, minta doa sama Allah kecuali Allah bakal kabul. Allah sendiri yang ngatur kita tuh minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak kemarin Anda bilang kayak orang mabok minta doa kayak orang kita ada tukang minta-minta 2 orang, yang satu mabok, yang satu orang sadar. Yang kita kasih yang mana? Yang sadar. Kalau kita kasih yang mabok akhirnya dibuat begitu juga Allah, kita minta doa sama Allah Subhanahu wa taala jangan kayak orang mabok, mintanya kemana-mana tuh, nggak pakai bismillah, nggak pakai hamdalah, nggak pakai selawat. Padahal ini kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berdoa diawali atau ditengahi atau diakhiri dengan salawat maka doanya gabul. Kita gak doa ya Allah biar banyak duit, kapan nih banyak duitnya? Tuh, kayak orang mabok kan? Ya gak? Woi minta duit dong, gua ada duitnya habis sambil mabok, kita kasih gak? Kita jedotin, iya kita guyur, ya gak? Lu mabok mulu. Begitu juga kalau doa tuh jangan kapan doa gue kabul ya? Jangan nanya doa kabul kapan? Kapan lu sadarnya dari mabok mabok? Maksudnya dalam doa kita nih kepada Allah minta, kita masih mabok. Gimana Allah mau kabulin? Doa serius dalam doa wudu, di malam doa Allah turun ke langit dunia. Dibilang apa? Dalam kitab Maulid tuh, yanzilu fi kuilalatin ila sama'i dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fa unilahul matalib. Allah turun setiap malam ke langit dunia memanggil-manggil hambanya, hambaku siapa malam ini yang ingin beristighfar minta ampun, barang siapa aja yang pengen taubat aku akan ampuni, barang siapa fauni hal min talibi hajatin fauni lahul, mana orang-orang yang minta aku akan kabulkan. Kita mabok, ada yang begadangan mabar ML Mobile Legend, ada yang aneh juga begitu kadang begadangan nonton bola. Padahal waktu malam Allah turun, tungguin tuh hamba-hambanya, dipanggil hambanya, siapa yang mau doa aku kabulkan, siapa yang ada dosa aku ampuni. Kita mabok, belum lagi yang molor, nggak ketemu subuh lagi. Jangan, ingat kita kalau mau doa digabul, sadarin diri kita dulu.
Kenapa? Karena selama ini kita masih mabok. Gimana mau dikasih, mau dikabulkan oleh Allah ya. Dalam artian mabok itu luas. Masih makan yang haram ya. Maksiatnya banyak. Terus minta doa dikabul. Ya ngimpi udah ya. Perbaikin itu semua. Udah rapi. Enggak ada satupun doa kecuali Allah kabulkan ya. Jadi perubah diri kita, robah nih diri kita, mau Ramadan, kita maafin orang, kita maafin diri kita juga. Dalam artian apa? Yang udah terlanjur rusak, jangan terus disesarin. Robah udah, maafin udah yang lalu-lalu, bikin lembaran baru yang tambah baik. Ini penutupan majelis taklim amin. Tapi kita terus belajar sampai mati. Majelis taklim ditutup sementara, tapi kita tetap adakan majelis di situ mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kita cuman cuman formalitas doang tutup majelis, tapi hati kita tetap mesti ada di majelis terus juga makmurin masjid-masjid nanti di bulan Ramadan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan kepada bulan Ramadan di sisa-sisa bulan Syaban ini Allah berkahi kita, Allah lapangkan dada kita, ada orang salah sama kita ampunin, kita maafin kita punya salah sama orang kita buru-buru minta redanya wabil khusus terhadap orang tua taubat dulu kepada Allah sama Rasulullah minta maaf, kemudian sama orang tua minta redanya, minta doanya. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat, Allah berikan rezeki yang halal barakah, Allah berikan jodoh yang baik, yang soleh, yang solehah. Yang belum punya anak Allah berikan anak yang soleh solehah, yang udah beristri berkeluarga Allah gampangkan bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah bisa berangkat umroh yang udah umroh Allah berikan rezeki bisa pergi haji yang kemudian yang masih belum baik Allah berobahin kita jadi baik yang pengen cita-citanya tercapai Allah gabulkan cita-citanya dan semuanya yang kita inginkan hanya satu, bisa dibarengkan nanti di akhirat dengan Rasulullah nggak lupa kita maka dari itu perbanyak sholawat awal nasbi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya as-shalah, banyak sholawat mungkin itu aja yang bisa Anda sampaikan. Hadza wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.